Ini bahasan tentang masalah biasa apa yang ada di Pamekasan. Dari tadi ini semuanya masalah. Terus yang perlu kami luruskan di sini tentang variabel masalah mendasar. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, yang berkenaan dengan Pamekasan ini secara umum berhubungan dengan kita brand. Bahkan hingga detik ini Pamekasan itu masih belum memiliki brand yang sangat identik dengan Pamekasan. Dari awal Pamekasan itu dikenal dengan istilah Gerbang Salam. Setelah itu berkembang menjadi kota pendidikan, terus selanjutnya menjadi kota batik dan lain sebagainya. Ini merupakan pakem yang harus dipatenkan di Pamekasan itu harus memiliki brand tersendiri. Seperti yang dibahas tadi tentang Banyuwangi. Banyuwangi itu dari awal memang mengesankan bahwa harus ada brand tersendiri yang sangat identik dengan Banyuwangi. Jadi Pamekasan ini yang menjadi persoalan sampai sekarang, brand yang sangat identik dengan Pamekasan itu masih belum ada. Dalam artian selalu berubah-ubah. Seiring dengan beragam macam persoalan yang ada, beberapa di antaranya itu karena ada hal yang sangat urgen, salah satu di antaranya tentang investor yang sudah masuk ke Pamekasan. Di antaranya ada stabilitas, demo dan lain sebagainya, termasuk para tokoh. Bahkan band dan hutan itu tak masuk, kecuali kalau yang tersebut masuk. Ini yang pertama. Yang kedua, berhubungan dengan persoalan data. Selama ini, pengalaman kami itu sekitar tahun 2022, ada perbedaan data antara BPS dengan Bapeda. Fakta yang terjadi, pemerintah itu kebanyakan menggunakan data ala BPS. Sementara data real yang ada itu di Bapeda. Jadi data nasional yang dipakai itu BPS. Salah satu contoh kalau tidak salah tahun 2022, data BPS lapangan futsal di Kecamatan Pamekasan itu 0, tidak ada. Ini data BPS. Kemudian kami telusuri, ternyata ada informasi kemungkinan besar data ini dicetak, dibukukan, kemudian dipublikasikan ketika laporan yang seharusnya disampaikan ke BPS itu tidak nyampe. Itu beberapa poin di antaranya. Jadi data ini memang sering ada kesimpang-siuran antara data real yang semestinya memang menjadi milik pemerintahan dengan data di BPS. Sekalipun pada faktanya data itu justru lebih banyak diambil dan dijadikan sebagai referensi. Ini yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan PAD, tapi ketika petang lokal dan lain sebagainya. Sebenarnya yang tidak kalah penting untuk PAD itu yang sangat banyak. Stadion Gelora Madura di pemerintah itu untuk PAD insya-Allah jadi. Namun fakta yang terjadi saat ini itu salah satunya Madura. Ada bicara soal Pamekasan walaupun sekarang masih tahap proses pembangunan, beberapa di antaranya itu diakibatkan dengan tingginya angka sewa berdasarkan keputusan bupati. Jadi Madura lebih memilih di Bangkalan itu lebih murah dibandingkan Stadion Gelora Madura pemerintah. Ini semestinya yang menjadi catatan. Dalam artian hal-hal yang memang menjadi prioritas di program pemerintah itu tidak terlalu memberatkan sebagai salah satu brand. Karena yang pasti pihak Madura United itu dulu pernah melakukan survei tentang sirkulasi keuangan di setiap pertandingan itu kisarannya 1 hingga 1,5 M.
tiap Pertamina dan semua sektor Ketika mulai dari kita UMKM, hotel, kemudian perjalanan dan sebagainya itu memberikan dampak yang signifikan. Sebenarnya banyak yang dapat kita kelola, tapi sekarang itu yang perlu kita pikirkan bersama, brand untuk Pamekasan itu sendiri itu apa? Nah, ini yang perlu kita luruskan. Seperti pada kepemimpinan sebelumnya dengan mengusung Pamekasan Hebat juga ini memprioritaskan pada 5 program prioritas. Sama dengan insya Allah dan sekarang ini hari Senin kita terdiri sekalipun sekarang masih proses FK ini bangkit bersama dari bawah bersama-sama dari desa. Nyambung dengan pernyataan yang disampaikan Mas Aziz tadi yang berhubungan dengan brand, ini semestinya memang harus digalakkan pada program ini. Ini penting karena era sekarang, era digital itu kebanyakan oleh nomor Google, browsing. Jadi kalau misal ada hal-hal yang berhubungan dengan potensi yang ada di Pamekasan, di daerah, di desa, dan tinggal diklik Google itu biasanya keluar. Justru yang terjadi ketika Pamekasan kemudian saya hobi. Pamekasan itu langsung diklik keluar demo, show, dan lain sebagainya. Kenapa hal ini terjadi? Karena potensi hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan IT itu justru tidak dikembangkan dan memang sudah semestinya itu digalakkan. Dan itu sempat memang PWI itu sempat kami gagas dulu. Salah satu di antaranya dengan program kelompok informasi masyarakat itu sempat kami gagas. Orientasinya apa? Dia algoritma di Google itu apa? Pamekasan itu terhadap hal-hal yang cenderung positif. Jadi mungkin di sini yang menjadi masalah mendasar di Pamekasan untuk sementara yang perlu kita kuatkan ini brand. Biar tak cawe-cawe. Terkadang sekarang ini ada yang nambah masalah seperti ada yang nambah Pamekasan sebagai kota pembimbingan. Ada lagi bukan yang baru. Jadi rekan-rekan wartawan itu ada yang tulis bukan dari gerbang salam, tapi bumi pembimbingan. Ya kita memang diakui atau tidak kan kecenderungan kita ini salah kaprah. Sama seperti Pamekasan itu identik dengan monomi dari kantor. Padahal dalam sejarahnya Pamekasan itu tak pernah diadakan kerusakan. Adalah itu kan sampah. Padahal versi Pak Dadang itu bukan ada kantor tapi apiana. Yang boleh kita. Jadi mungkin seperti itu brand yang terpenting yang perlu kita pikirkan bersama untuk Pamekasan yang lebih baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.